Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,59 triliun dolar atau naik sekitar 5%. Bitcoin sendiri di angka 57.069 dolar, turun 0,47%, Ethereum 4.431, Binance Coin 617 dolar, kemudian Solana 203, Cardano 1,58, XRP 0,99, Polkadot di 36 dolar, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan 0,22 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita-berita terbaru hari ini. Pertama dikatakan di sini, when Moon data shows pro traders becoming more bullish on Bitcoin price. Jadi ini adalah pertanyaan yang sering kalian ajukan ya kalau kalian masuk ke dalam salah satu komunitas shitcoin gitu kan. Tiap hari cuma nanya when Moon gitu kan, when Moon. Nah, hari ini MicroStrategy lagi-lagi guys, MicroStrategy purchase 7,002 Bitcoin. Might have helped Bitcoin boost price today. Jadi hari ini lagi-lagi si Michael Saylor kayaknya nggak puas-puas gitu beli Bitcoinnya guys. Dan hari ini mereka menambah lagi portofolio Bitcoin mereka sebanyak 7.002 Bitcoin. Ya, 7.002 Bitcoin, bukan 7.000 dolar ya guys ya. 7.002 Bitcoin. Kalian kalikan saja dengan 57.000 sekarang. Saya nggak ngerti hitungannya, jadi saya nggak hitung juga. Kalian silahkan hitung sendiri itu biayanya perlu berapa untuk membeli 7.000 Bitcoin gitu ya. Dan ya tentunya hal-hal semacam ini bukanlah hal yang bisa mendongkrak market naik lagi hanya dengan berita semacam ini, karena kita udah hampir kebiasaan gitu lah ya setiap hari ngelihat pemain-pemain besar membeli Bitcoin, ada perusahaan-perusahaan besar membeli Bitcoin, ada bank-bank besar membeli Bitcoin. Jadi sampai kita juga udah kebal gitu dengan berita-berita seperti ini, seakan-akan ya ini udah hal yang biasa gitu kan, karena hampir setiap hari kita mendapati hal semacam ini terjadi gitu. Walaupun nggak setiap hari ya kita melihat ada orang yang mampu ngebeli 7.002 Bitcoin dan di harga 50-an ribu pula per satu Bitcoinnya gitu guys ya. Jadi yang kita bisa ambil dari sini adalah bahwa si Michael Saylor atau si MicroStrategy masih sangat amat bullish lah gitu ya untuk Bitcoin, karena di harga segini pun dia berani membeli 7.002 Bitcoin ya. Kemudian 3 reasons why traders expect Bitcoin to retake 60k before November ends. Jadi di sini ada katanya 3 alasan kenapa traders expect Bitcoin akan kembali ke angka 60.000 sebelum bulan November berakhir. Cuma kita running out of time sekarang guys, kita udah hampir menyelesaikan bulan November. Kurang dari 24 jam lagi kita sudah akan masuk ke Desember, tapi itu di Indonesia ya. Tapi kalau di US mungkin masih cukup lama. Masih harusnya 24 jaman kurang lebih ya kan. Dan tentunya hal yang menjadi highlight hari ini adalah closing monthly candle gitu ya. Di sini dikatakan, and just like that Bitcoin has returned back above the green monthly level 58,750,000. Bitcoin is positioning itself for a great monthly candle close. October was the breakout candle beyond old resistance. November looks to be the retest candle of the new support. Jadi katanya kalau misalnya kita close kurang lebih di angka 57 sampai 60.000, itu adalah area close yang cukup baik untuk monthly candle gitu ya. Karena anggapannya kalau kita close di area seperti kurang lebih 57 sampai 60.000, maka kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini katanya Oktober adalah candle ketika kita breakout dari area resistance sebelumnya, yaitu all time high sebelumnya di sini ya, yang kurang lebih berada di angka 64.000. Namun kita close monthly candle-nya tidak pernah nyampe ke angka di atas 60.000. Sebelumnya kita hanya close maksimal kurang lebih di angka 60.000 gitu ya. Dan bulan kemarin kita mampu close di atas angka 60.000 dan dikatakan ini adalah candle breakout-nya, candle monthly breakout. Dan kali ini kita mendapatkan candle monthly untuk retest area resistance sebelumnya, harusnya sekarang kita jadikan sebagai support. Jadi sangat penting menurut si siapa nih, Rek Capital,
bagi Bitcoin untuk close di atas angka 57.000 agar kita mampu stay di atas area support di sini. Hal yang sama juga dikatakan oleh siapa ini? Similar bullish sentiment on Bitcoin monthly price was shared by Nunya Business. Jadi dia juga memperlihatkan semacam ya garis-garis gini lah, mungkin support and resistance juga di sini ya kan. Dan hal yang sama juga dia kemukakan gitu. Kita sekarang berada di dalam tahap retest di monthly candle, di mana sebelumnya kita berada menjadikan area ini sebagai area resistance di monthly candle, dan sekarang harusnya kita menjadikan ini sebagai area support gitu ya. Kemudian dari TechDev juga ada gitu ya. TechDev lagi-lagi mencocokkan, kali ini dia mencocokkan antara pergerakan harga Bitcoin. Oke, kemudian dicocokkan dengan kita cek ya. 2017 Bitcoin anchor and align from 1272 late December 150k. Jadi dia ada 3 model yang dia sedang perhatikan sekarang gitu guys ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya mengikuti dari yang tahun 2017, maka kita akan nyampe ke angka kurang lebih 150-an ribu per satu Bitcoinnya, seperti itu ya, dalam waktu dekat gitu. Tapi kalau ini kita mengikuti persis gitu ya. Kalau misalnya tidak ya kita tidak akan nyampe ke sana gitu guys ya. Nah, kalau misalnya kita nyampe-nya ke 1618, maka kurang lebih kita akan nyampe di angka hampir 200.000 dolar. Kemudian yang satunya lagi dia cocokkan dengan chart dari gold gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan chart di gold di tahun 1970-an, itu dia mendapati fase parabolik gitu ya, dimana kita mendapati harga terus-menerus naik seperti ini. Dan kalau misalnya kita cocokkan dengan chart Bitcoin yang berwarna biru ini, maka harusnya di tahun 2022 nanti kita akan mencapai angka 280-an ribu dolar. Apakah menurut kalian ini mungkin guys, atau ini hanya sekedar cocok logi belaka gitu? Kalau saya pribadi gitu ya guys ya, saya ngerasa kalau angka 280.000 di tahun depan sedikit terlalu tinggi menurut saya gitu ya guys ya. Itu menurut saya pribadi. Sedangkan sekarang kita hanya berada di angka 57.000 dan kita melihat so far belum ada tanda-tanda gitu ya, bahwa kita akan mendapati lagi fase parabolik seperti yang terjadi di tahun 2017. Tetapi bisa jadi kita naik dalam bentuk wave gitu ya. Saya mungkin lebih prefer ke arah itu ya, kita naiknya dalam bentuk wave, karena kalau misalnya kita naik dalam bentuk wave, saya rasa itu lebih sustainable gitu ya guys ya, alias kita masih kita bisa terus-menerus melakukan hal yang sama, jadi ngulang-ngulang kita naik, impulsive move, koreksi, impulsive move, koreksi, impulsive move, koreksi, impulsive move, koreksi. Jadi bisa jadi gitu ya, ke depan bear market kita akan semakin lama semakin pendek jangka waktunya. Oke, dan kita juga mungkin tidak akan lagi mendapatkan fase parabolik yang heboh seperti yang tahun 2017 itu naiknya gila-gilaan, tapi kita naiknya mungkin lebih moderate gitu naiknya, nggak yang gila-gilaan, tapi kita naik terus-menerus secara pelan-pelan, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi gitu. Jadi sekarang banyak sekali ya, udah narasi-narasi muncul seperti itu. Ada yang bilang kita di lengthening cycle gitu ya, ada yang bilang kita super cycle, ada yang bilang kita nggak bakal masuk lagi ke bear market, ada yang bilang sebentar lagi kita akan masuk ke fase parabolik. Banyak sekali guys, asumsi-asumsi yang berdatangan dari mana-mana. Saya pengen tahu nih, sebagian dari kalian itu pendapat kalian seperti apa? Apa yang selanjutnya akan terjadi dengan Bitcoin? Apakah kita akan masuk ke fase parabolik, ataukah menurut kalian kita tidak akan pernah lagi mendapati fase parabolik, tapi kita akan naik dalam bentuk wave? Ataukah kalian merasa kita berada di lengthening cycle, yang berarti kita kemungkinan akan menyelesaikan bull run ini di tahun 2022? Ataukah menurut kalian kita sekarang sudah berada di top bull market kali ini dan kita akan masuk ke bear market? Saya pengen tahu komen kalian di kolom komentar di bawah. Next, ini adalah Crypto Fear and Greed Index. Lagi-lagi hari ini kita masih berada di fase fear ya guys ya, di angka 40. Jadi udah sedikit bounce dari kemarin di sini. Dari angka 40, setelah kemarin kita sempat menyentuh angka 20, langsung ke reject. Sekarang kita berada di angka 40. So, sekarang kita masih ya dalam tahap fear lah gitu ya guys ya. Teman-teman bisa masih ingat kalau misalnya bulan lalu itu kita masih di fase greed gitu ya. Bahkan sempat menyentuh hampir extreme greed seperti itu ya. Jadi, ini menunjukkan juga
seberapa volatil gitu Bitcoin beberapa bulan ini. Walaupun ya kadang-kala kita merasa sedikit bosan gitu ya, karena berhari-hari bisa kita konsolidasi gitu di area-area itu saja. Tapi sebenarnya guys, kalau misalnya kalian merasa bosan hanya karena Bitcoin terkonsolidasi beberapa hari, kalian boleh coba cek deh chartnya gold. Atau kalian cek aja chart di Forex gitu. Itu jauh lebih tidak volatil kalau kalian bandingkan dengan chartnya Bitcoin. Tidak ada apa-apanya gitu guys. Jadi kalau misalnya kita di Bitcoin ini, harusnya kita ini sekarang berada di market yang paling volatile, yang paling exciting gitu. Kalau market crypto saja tidak mampu membuat kalian excited atau kalian merasa bosan dengan market crypto, kalian tidak akan survive kalau kalian trading Forex atau kalian trading gold gitu. Karena gold, kalau kalian lihat weekly chartnya, ya bertahun-tahun harganya cuma di situ-situ aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih bisa bosan karena Bitcoin cuma konsolidasi beberapa hari, kalian tidak akan survive kalau kalian trading aset kelas lain gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke chartnya Bitcoin. Nah, guys, kemarin kita sudah membahas soal beberapa hal yang bisa meningkatkan probabilitas Bitcoin udah menyelesaikan koreksi kali ini. Yang saya katakan pertama adalah probabilitas kita akan sudah lebih tinggi apabila kita sudah breakout dari trendline di sini. Oke. Yang kedua, lebih tinggi lagi apabila kita sudah mampu membuat sebuah higher high. Oke, dan menembus structure bearish di sini, yang dimana kita dari kemarin terus membuat lower low gitu ya, lower low, lower low, lower low. Dan kalau kita mampu menembus lower high terakhir, maka secara teori kita udah break structure bearishnya. Oke, itu adalah indikasi kedua. Indikasi ketiga yang menurut saya cukup baik adalah kalau kita sudah mampu breakout dari angka 58 sampai 60.000 di sini. Oke, yang merupakan area cluster of resistance seperti yang udah saya sering sebutkan ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan area kotak biru ini sebelumnya selalu menyulitkan Bitcoin gitu. Baik kalau misalnya kita jadikan sebagai area support, oke, ataupun kita jadikan sebagai area resistance gitu ya. Jadi berkali-kali memang secara historis kita melihat area 58 sampai 60.000 itu menyulitkan bagi Bitcoin gitu ya. Dan sekarang kita sedang berjuang gitu guys. Sepertinya Bitcoin sedang berjuang untuk mampu breakout dari area tersebut. Kita kemarin udah sempat sepertinya breakout dari trendline-nya di sini. Oke. Namun sekarang kita mendapati adanya indikasi fake out gitu guys. Cuman kalau misalnya kalian langsung mengatakan ini fake out, sementara saya rasa itu terlalu prematur gitu. Karena menurut saya akan lebih valid kalau misalnya kita sudah close daily candle di dalam lagi di sini, baru kita mungkin bisa menyebut ini sebagai fake out gitu ya. Tapi sementara kita masih dalam keadaan floating, daily candle belum close, saya rasa kita masih mempunyai kesempatan untuk close di atas trendline di sini. Oke, yang itu akan menjadi indikasi yang sangat baik. Tapi itu baru indikasi pertama gitu guys. Indikasi kedua adalah kita perlu untuk melakukan break dari structure bearish di sini. Jadi at least kita harus mampu break dari angka 59.500 di sini untuk menembus structure bearish-nya. Alias kita mampu akan membuat higher high dan menembus lower high sebelumnya, yang secara teori kita berarti mendapati transisi dari bearish ke bullish gitu ya. Dan yang ketiga, juga kita harus mampu breakout dari area cluster of resistance yang berada di angka 58 sampai 60.000. Jadi yang harus dilakukan Bitcoin sekarang menurut saya adalah fighting untuk breakout dari area resistance di sini. Oke, kalau kita sudah mampu stay di atas 60, mungkin kita nyampaikan 61, kemudian kita stay above di sini. Ini adalah saya rasa sudah sebuah indikasi yang sangat baik dan probabilitasnya sudah cukup tinggi bahwa kita kemungkinan sudah akan rally lagi ke atas, dan minimal kalau kita udah nyampe ke sini, saya rasa kita minimal akan nyampe nge-retest lagi ke angka 63 atau 64. Kalaupun ini masih mampu ditembus, maka next harusnya kita udah akan kembali nge-retest all time high sebelumnya, atau bahkan kita udah kembali akan menuju price discovery untuk menemukan top berikutnya. Itu adalah skenario bullishnya gitu guys ya. Yang kita tidak pengen lihat adalah kita terus-menerus mendapati koreksi seperti ini. Oke. Kemudian mendapati retest dan kita mendapati ada
bearish continuation pattern. Kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan kita akan kembali mendapati koreksi lebih dalam, dan kemungkinan ini bukanlah bottom dari koreksi kali ini. So, probabilitasnya kedua arah masih cukup seimbang gitu guys ya, antara bearish dan bullish. Sekarang kita masih fighting untuk break dari resistance ini, dan semoga saja gitu ya, yang dilakukan Bitcoin adalah breakout dari area 58 sampai 60.000 ini, dan kita sudah menyelesaikan koreksi kali ini gitu ya. Tapi kalau misalnya belum terjadi dan rupanya kita masih mendapatkan fake out di sini, oke, dan kita terus-menerus down seperti ini, kemudian kita mendapati ada pattern continuation bearishnya di sini, maka kita kemungkinan belum menyelesaikan koreksi kali ini, dan kita akan mendapati lagi retest ke low di sini, atau bahkan membuat satu lagi lower low gitu ya. Jadi saya pribadi untuk trading short term, saya rasa untuk sementara belum terlalu worth it untuk masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang spot, dan kalau saya gitu ya, dari kemarin udah saya sebutin juga, kalau saya spot, saya udah nunggu di sweet spot di sini. Oke, jadi di area-area sini saya udah start cicil masuk gitu ya. Tentunya ini bukan financial advice, teman-teman perlu melakukan riset sendiri dengan risk management sendiri-sendiri, karena kita beda-beda gitu ya guys ya. Jangan sampai kalian samakan dengan cara saya, takutnya kalian tidak tahu nanti harus ngapain kalau misalnya analisa kalian benar atau analisa kalian salah gitu ya. So itu aja sih guys, simple banget untuk analisa hari ini. Saya rasa sekarang kita masih mempunyai chance kedua arah, bearish maupun bullish itu masih 50-50 gitu saya rasa gitu ya. Walaupun kita bisa melihat sekarang mungkin biasnya sedikit ke arah bullish karena kita mendapati ada impulsive move seperti ini, tapi saya rasa baru akan benar-benar terkonfirmasi apabila kita sudah mampu break dari angka 60.000 dan stay above 60.000. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.